video dioplos makin sepi. Makin dioplos yang katanya ya 111, 121 dan segala macam apapun itu. Tetapi videonya makin sepi. Bahkan rusak. Katanya. Apa yang terjadi? Kita bahas nggak? Bahas ya. Oke bro. Banyak sekali ya. Ini sebenarnya bukan subscriber lamanya Insan Tutor ya. Biasanya baru menemukan videonya Insan Tutor. Dan rata-rata yang bilang seperti ini adalah kebanyakan konten kreator atau YouTuber pemula yang subscribernya masih di bawah 1.000, 500, 400 dan baru 2 bulan menjadi konten kreator. Jadi maunya menerapkan sebuah teknik terus videonya makin rame. Yang biasanya rame kok justru makin sepi. Ada kan seperti ini? Dia tidak menyadari bahwasanya di YouTube itu satu, momen itu penting. Yang kedua, tema channel itu juga penting. Terus penyebab lainnya apa? Penyebabnya adalah perilaku dan pola tonton. Di dalam sebuah channel yang videonya itu sudah di atas 50, kadang-kadang yang rame hanya 10, yang lain sepi-sepi. Biasa kan? Biasa. Itu sangat-sangat biasa sekali. Terus ada yang bilang yang dulu di awal-awal view-nya tembus 500, setelah itu sekarang setelah dioplos kok makin view-nya drop ya? Ada jawabannya nggak di sini? Artinya apa? Satu, momennya sudah habis dari video yang viral tersebut, yang sebelumnya mungkin membahas politik dan sekarang kembali ke tema utama. Atau politik sudah tidak ada lagi, tidak viral lagi, setelah itu membahas yang lain. Terus yang disalahkan apa? Oplos, kolaborasi. Setelah saya cek, tema politik sejelek apapun tema politik, kalau pas lagi hangat-hangatnya, rame videonya. Setelah tidak membahas itu lagi, lah videonya kayak sempak. Dan mukanya juga kayak sempak juga. Kayak sempak kalau BCA prioritas nggak masalah. Udah mukanya kayak sempak, videonya juga kayak sempak. Artinya channelmu pun ujung-ujungnya ya channel sempak. Ya, jadi itu bukan metode oplosnya, bahkan ada yang sampai saya tutup akun sajalah. Kemarin menggunakan oplos videonya channelnya makin rusak. Channelnya makin rusak. Subscribernya ternyata baru 200. Mungkin ada komunikasi dengan tutorial garis lurus yang ngajarin SEO dan segala macam. Nah, sekarang bikin channel lagi yang berhubungan dengan SEO. Temanya apa? Masih aja ngevlog. Nah, nanti 2 bulan berikutnya, ya 2 bulan berikutnya menggunakan SEO dan segala macam, menggunakan kata kunci, judul yang bagus, thumbnail yang bagus segala macam. Giliran diketik kata kuncinya yang muncul channel besar bukan channelmu. Baru nanti menyalahkan lagi. Ini SEO ternyata nggak bener. Ternyata di YouTube itu nggak ada orang yang bener. Semuanya pengen menang sendiri. Belajar dari tutorial A. Nggak jelas dari tutorial B, nggak jelas mana ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu di mana? Terus siapa yang harus dibenerin? Yang harus dibeneri adalah otakmu. Ya, otakmu. Dan saya perhatikan, saya juga riset. Bahkan saya beberapa kali masuk ke Facebook, yang Facebook juga nggak ini ya. Nggak saya explore ya Facebook saya apa. Dan ternyata di sana, setelah saya cari-cari, baik pembulinya Insan Tutor, baik itu yang merendahkan channel tutorial lain, mungkin dia pernah belajar channel tutorial A selain di Insan Tutor. Wah, itu ternyata channelnya nggak berkembang juga. Terus yang terjadi apa? Pindah ke Insan Tutor, channelnya nggak berkembang juga. Pindah ke tutorial yang lain, channelnya nggak berkembang juga. Akhirnya apa? Menganggap semua yang di Facebook, yang di YouTube itu nggak jelas. Ya sejak kapan YouTube itu jelas? Sejak kapan konten kreator di YouTube itu jelas? Kan sudah sering saya bilang. Selamat datang di dunia akal-akalan dan di dunia tipu-tipu. Kok masih belum sadar? Dan kebanyakan ya yang membuli siapapun itu, yang membuli konten kreator intinya yang sudah jadi lah ya. Yang pernah menjadi pemula dan subscribernya di atas 50.000. Dan mungkin dia masih menjadi pemula.
Setelah saya telusuri, satu, YouTuber pemula yang subscribernya belum 1000. Yang kedua, dia bermasalah dari segi finansial. Setelah saya cari, saya lihat Facebooknya, jualan cilok, pakai sepeda ontel, ya, jualan arum manis yang dari gula yang digulung-gulung itu. Terus jualan apa lagi? Pokoknya yang jual-jualan, yang itu dari segi ekonomi saya berani pastikan karena saya juga pernah berada di posisi itu. Jualan cilok, ya, jualan gorengan di depan sekolah SD, SMP, penghasilannya berapa? Mungkin anaknya 2 atau 3. Orang-orang yang membuli itu ternyata adalah orang-orang yang bermasalah dari segi finansial, ingin merubah peruntungannya di YouTube, dan akhirnya dia tidak punya kemampuan, dan seperti itu. Miris sebenarnya dari segi kehidupannya, dan mukanya juga miris. Kalau walaupun mukanya miris tetapi duitnya banyak, nggak masalah bos. Itu sudah mukanya miris, otaknya miris, duitnya juga miris. Untuk biar kelihatan dia eksistensinya, ya dia memang harus seperti itu. Jangan ikuti insan tutor ini seperti ini, jangan ikuti tutorial ini, nanti akan seperti ini. Semuanya hanya akal-akalan dari dulu kalau di YouTube itu akal-akalan. Bukan berarti saya menyalahkan profesinya, enggak. Kau mau jualan cilok kek, mau jualan arum manis kek, mau jualan apapun itu, yang satu hari mencari duit 200.000 aja sampai jungkir balik, bodoh amat, gak ada urusan. Mau kerja di bangunan, kamu kerja apa kayak, gak ada urusan. Toh pekerjaan itu juga halal, ya, pekerjaan itu halal. Ya mudah-mudahan aja ya kamu yang jualan cilok di depan SD, yang jualan arum manis di depan SD, yang jualan apapun itu yang di depan SD, ya mudah-mudahan kamu menjadi bos cilok lah ya. Kalau sekarang ya belum lah ya, orang masih jualan. Kalau bos cilok mungkin punya 100 karyawan yang keliling, kamu sudah ada di rumah. Tapi faktanya seperti itu. Mudah-mudahan kamu menjadi bos cilok, mudah-mudahan kamu menjadi bos arum manis, dan yang kerja di bangunan ini mudah-mudahan kamu jadi pemborong. Biar nggak otakmu itu bener mikirnya nanti. Tapi kalau otak mikir kayak gitu kayaknya sih nggak bisa deh. Selamanya kamu bakalan jualan cilok, semakin terpuruk. Ya memang saya mendoakan sih, tapi menurut saya doa saya juga nggak bakalan makbul sih. Makbul nggak ya kalau saya mendoakan tukang cilok supaya menjadi bos cilok? Kalau bos cilok berarti kan di rumah, dia tidak jualan berarti. Tapi kayaknya doa saya juga nggak bakalan makbul. Kenapa? Jangankan saya, orang tuamu sendiri aja mendoakan kamu itu nggak makbul. Doa orang tuamu itu lo nggak makbul. Kok bisa ngomong kayak gitu bang? Gak ada sih orang tua yang mendoakan anaknya jelek-jelek. Itu doanya orang tua itu pasti mudah-mudahan kamu kaya, mudah-mudahan kamu sehat, mudah-mudahan kamu tidak seperti bapak, kamu bisa sukses. Tapi sampai sekarang kamu belum sukses-sukses. Artinya apa? Orang tuamu mendoakan kamu aja nggak sukses-sukses, doa orang tuamu aja nggak makbul, apalagi doa saya. Dan selamanya kamu akan tetap jualan cilok. Semoga. Saya doakan, masalahnya saya doakan juga nggak bakalan makbul bos. Doa orang tua saya juga nggak bakalan makbul. Oh, doa orang tua saya makbul sih, tapi tidak selamanya doa orang tua itu makbul bos. Ya, doa itu adalah rasa. Kalau doa semua orang tua itu makbul, berarti tidak ada sekarang ini yang miskin tuh nggak ada. Semuanya kaya, semuanya sukses. Ada yang makbul, ada yang tidak. Tergantung orang tuanya juga, tergantung anaknya juga. Tapi kalau mental jualan cilok, mental jualan bakso keliling, mental kerja di bangunan yang masih sering bully orang, apalagi baru pertama terjun di YouTube, kayaknya doanya nggak bakalan berhasil deh. Terus yang dirubah itu apa? Mindsetmu bos. Cara berpikirmu yang harus dirubah. Saya nggak peduli kamu mau kerja apa, yang penting itu halal. Tapi kalau mindsetmu itu nggak dirubah ya tetap aja. Bukan saya merendahkan tukang bangunan, bukan. Orang itu pekerjaan halal juga. Otakmu itu loh yang harus dibenerin. Ya. Komen. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.